Halo semuanya, gue Biondi. Gua Reksi. Gua Ivan. Gua Ferdi. Kalian semua lagi dengerin podcast Balapan Kuda, balada kehidupan Koko Muda. Hari ini kita bakal bahas episode yang baru tentang Near Death Experience. Artinya apa tuh kalau dalam bahasa Indonesia? Jangan rokok tuh. Nggak ada yang tahu ya? Jangan buang sampah sembarangan. Iya, jangan. Nah, buang betul, sampah. Bi. Mantap. Gila nih Jadi jokesnya kalau- jokes 2013-an banget kayaknya ya. Udah kelewat. Jokes Udah bapak-bapak. 9 tahun yang lalu ya. Dia kreatif banget, gila. Parah banget nih jokesnya. Jadi, ini kelihatannya udah ada clue-nya sih kalau dari filternya Ivan. Ada malaikat pencabut nyawa nih. Jadi hari ini kita bakal membahas mengenai pengalaman hampir mati ya, berarti kalau bahasa itunya ya, hampir meninggal ya. Betul. Banget. Jadi Betul. kita bakal bahas pengalaman mungkin dari para koko-koko muda, Ivan, Ko Ferdi, Ko Biondi. Kalau gue sih belum pernah sih kayaknya. Tapi put on konteks dulu dong. Kenapa sih hari ini kita bahas begituan sih? Kenapa ya? Mungkin karena ada koko yang mau curhat kayaknya ya. Ko Ivan kayaknya udah siap nih, soalnya dia udah ada ring malaikat gitu ya. Ya, lu salah Malaikat Van Gabriel nanya ya dulu gitu ya, Pak. koreksi. Ivan? Lu nanya koreksi, dia aja nggak pernah ikut briefing. Soalnya terima jadi, lu nanya dia salah. Tujuannya apa dia nggak Ko Ferdi tahu. dong, Ko Ferdi dong. Jadi Enggak, tujuan pas banget. kita hari ini Kan, tapi jujur ya. membahas apa? Jujur filternya Ivan tuh paling pas itu, soalnya kayak malaikat pencabut nyawa dia. Semua Sumpah dari Twitter yang dengerin podcast nggak tahu. iya. Oh, nggak kelihatan ya? Di YouTube nggak kelihatan kan? Di YouTube kan kelihatan dong. Di podcast Jangan di orang YouTube, nggak tahu. yang di Spotify. Ya, berarti mereka harus nonton. Anchor. Berarti mereka harus nonton YouTube. Ada. Aduh. Nah, lu nggak boleh gitu. Yaudah Nggak deh. bener nih ke koreksi. Sekian dari Reksi. Mohon maaf ya Ivan. Ini near death experience ya. Kematian karir Reksi di balapan kuda ini, Bang. Iya benar-benar. Dan terjadi berarti. Ya, ini Gagal. karena ke koreksi nggak tahu, dia nggak pernah ikut briefing. Dia kalau briefing tidur terus. Jahat lo, jahat. Jadi Gagal. kenapa kita hari ini mau bahas Near Death Experience? Nah, karena menurut koko-koko semua nih, itu tuh hal penting buat kita rasain di kehidupan kita. Jadi, apa ya, itu tuh sesuatu yang bisa bikin kita merasa feel alive. Syukur. Iya. Ya, Kemarin bersyukur, betul. Kemarin soalnya kita juga ada pertanyaan, mungkin kalau ini sebenarnya kalau Koko inget ya, ini pertanyaan kalau kita tarik mundur tuh pas kita pernah ngumpul sekali tuh. Waktu nggak ada reaksi tapi nggak salah ya. Betul maksudnya. Ya, belum apa udah biasa. Nggak, tapi benar maksudnya itu ada pertanyaan kan. Kira-kira pengalaman apa yang seharusnya semua orang rasakan minimal sekali gitu kan. Dan salah satu yang mungkin ya tercetus gitu dari obrolan kita ya, yang dari ekspresi ini gitu. Dan tadi kata cover tadi benar. Kalau kita udah mengalami, pasti nanti pandangan hidup kita bisa sedikit, waduh ternyata hidup kita tuh fragile banget ya, gampang banget untuk hilang gitu maksudnya. Nah hari ini kita mau coba cerita-cerita nih makanya ini. Ternyata masing-masing kita, nggak tahu seleksi sih, nggak tahu siapa yang enggak ya. Gila masih aja nih serang-serang ya nggak. Tapi ternyata ada aja gitu cerita pengalaman. Ya, bentar. Kita balikin ke koreksi dong, Nah kan ke koreksi lanjutin. Jadi hari ini kita bakal mendengarkan kesaksian dari para koko-koko muda di sini Kesaksian. yang akan menceritakan pengalaman mereka yang hampir bertemu dengan Tuhan. Jadi, Van, kalau dari lu gimana, Van? Lu kayaknya paling excited nih. Soalnya dari filter lu udah Biasa kelihatan deh, nih. Iya. Nggak, sebetulnya ini kita kalau dipakai dulu ya. Filter ini nih teman-teman pendengar di Anchor ya. Ini nih saya coba iseng ya, di Zoom kan ada halo ya. Ya, hello. tanda-tanda di malaikat Hello. gitu loh. Tapi lu sengaja, Van, buat topik hari ini saya emang sengaja begitu Sumpah, filternya apa gimana? enggak sebetulnya, enggak. Tadi kan gue pakai kacamata. Berarti ini nggak sengaja ya? Nggak ada Iya. settingan di sini ya? Enggak, ini bener enggak ada sih. Gue juga baru Jadi kita belum pernah ketemu sebelumnya ya? Walah, ini mau main sulap. Aduh. Oke, lanjut. By the way, gue kepikiran ada satu lagi ntar ya, tapi gue cerita yang kan kita briefing dulu ya. Jadi pas kita bahas tentang user experience ini ya, saya sempat ingat tuh dulu karena kerja saya di bidang construction, salah satunya kan ngecekin bangunan-bangunan yang existing ya. Dan waktu itu kalau teman-teman ingat, Indonesia itu pernah dilanda gempa. Indonesia sering dilanda gempa, tapi waktu itu ada yang menghebohkan. Selain di Palu itu di Lombok tahun 2018-19 itu lebih. 18 Lombok. Yang kalau teman-teman ikutin beritanya, dia itu bukan sehari 2 hari doang gempanya.
sampai semingguan gitu. Jadi satu hari itu bisa berkali-kali gempa gitu. Dan waktu itu bahkan sempat udah tenang, gempa-gempa lagi gitu. Nah, kebetulan dari kantor saya waktu itu dapat tugas nih untuk mengecek bangunan di Lombok, mengecek satu gedung bertingkat, yaitu evaluasi untuk habis gempa bangunan tersebut masih layak nggak, gara-gara kan itu public service gitu, akan banyak orang yang masuk keluar, makanya dilihat tuh kelayakannya masih layak ya. Nah, karena dipikir sudah sekian hari tidak ada gempa, sebagai manusia awam, sebagai orang-orang pada umumnya pikir udah lewat lah masa gempanya, ya kan? Bentar, lu ngomongnya nyantai dong, jangan gara-gara kita kesaksian, lu bener-bener kesaksian nih. Gue gak kesaksian nih, Ya, tapi maksudnya gue ceritain dulu kronologinya dulu nih. Nah, makanya tuh waktu itu akhirnya ya udah tanpa khawatir, kami engineer muda ya kan datang ke sana. Ya udah dinas seperti biasanya aja gitu kan. Sampai sana juga masih vibes-nya wah lumayan nih ke Lombok gitu. Gue sampai mikir makan apa ya di Lombok ya. Tapi sampai sana hari pertama langsung tuh kita ke gedungnya tuh. Tapi menarik berarti walaupun sudah ada yang make ruangan udah itu kan latihan satu udah dipakai sebetulnya, karyawan itu udah ada datang, tapi latihan satu belum dipakai sebetulnya. Kami engineer dari Jakarta petantang petenteng, mana yang mau dicek? Langsung naik, ambil tangga. Kalau saya lihat ya, saya baru nyadar pas selesai kejadian sih. Jadi menurutnya kayaknya sih warga sekitar tuh masih khawatir gitu, genta gempa ataupun masih takut segala macam gitulah. Kami naik ke atas, buka plafon. Jadi plafon itu di bagian, kalau rumah atasnya ada bagian yang di siling angit-angit. Nah itu kami bongkar tuh. Ya kami bongkar, kita pasang tangga, kita naik ke atas, buka lubang pertama, lubang kedua. Tapi lagi ngecek nih, satu-satu aja nih, nggak ada tanda-tanda. Kalian bayangin, lagi di atas tangga, tiba-tiba gempa. Dan kebetulan ada senior saya di atas tangga nih. Saya pegangin tangga kan. Mau kabur nggak bisa. Bukan kabur nggak bisa. Maksudnya refleksnya kabur dong. Pas mau kabur, nengok bilang, waduh masih ada senior. Pegangin dulu. Langsung dia loncat. Nah, dan seumur-umur ya, mungkin kalau di Jakarta, teman di Jakarta pada ngerasain dulu gempa Jakarta yang heboh juga tuh, 2020-an gitu. Ini mirip lah. Lumayan lama gitu berasanya. Saya turun tuh akhirnya lari. Tidak mati sih udah, waduh Tuhan, kalau lewat mati dah nih, karena goyangnya berasa banget ya. Dan di sana belum ada kayak itu tangga biasa gitu. Jadi turun keluar ya puji Tuhan masih selamat gitu. Ini bukan kesaksian, sekali lagi kalau kesaksian haleluya puji Tuhan. tapi yang itu pas keluar kan deg-degan tentunya kan, wah lolos. Kenapa? Karena bangunan sekitar tuh ada yang roboh loh. Ada yang dagang-dagang gerobak itu ketimpa apa ya, kalau kita bilang sopi, kalau bahasa ininya apa ya, mungkin kayak dinding sekeliling gitu loh. Jadi kan bangunan itu puing-puing. Kalau ya betul, jadi tiba-tiba puing-puing gitu. Ya puji Tuhan lah bangunan kita masih bisa dilewat, masih bisa keluar gitu manusia. Sampai akhir memang cuma retak-retak sih harusnya sih. But pas itu seumur-umur emang bener ya, bangunan harusnya dirancang nggak bener gitu. Kalau itu lewat udah tuh bener-bener lewat tuh. Kalau ketimpa ya semua lampu goyang-goyang, itu udah khawatir banget sih. Jalan pun nggak tahu teman-teman, mungkin kalau di rumah miring pas jalan kan miring tuh. Pas jalan ya tentu jalan miring ya. Tapi mau jalan kan susah kan. Nah ini nih jalan itu kayak dirasain tuh lantai digoyang gitu. Jadi wow, just a really scary experience sih buat gue sih. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih atas kesaksiannya Saudara Ivan. Mari sekarang kita bersatu di dalam doa. Untuk teman-teman, masih ada kesempatan untuk berbalik kepada Tuhan. Tapi Van, habis kejadian itu gimana, Van? Apakah habis kejadian itu lu jadi tertarik buat ini masuk STT? Enggak dong. STT teman-teman yang mendengarkan itu, gitu. kalau tinggi teologi ya itu belajar tentang Alkitab ya. Tapi satu sisi ya, walaupun keluar deg-degan, nggak lama ketawa, gila ya bangunan kayak gini. Ketawa dapat arti menghibur diri ya. Sampai malam pun kami masih khawatir loh, secara manusia ya. Sampai-sampai kami tidur gantian, taruh barang berharga dekat pintu biar kalau kabur kagak kabur gitu. Jadi cukup mengkhawatirkan sih itu sih.
perasaannya sampai ke bawah. Tapi kenapa kalian pas lagi gempa malah turun? Bukan pas gempa itu harusnya berlindung di bawah Refleks meja tuh. atau di bawah Yes. kolong. Iya. Itu good banget tuh. Kalau kita harusnya secara teori di bawah meja betul, atau enggak menghindari barang-barang yang akan jatuh kan. Manusia itu refleks loh. Itu udah sangat-sangat nggak bisa dihindari sih betul sih. Apalagi Apa ya? Gak sempat Pelajaran. mikir lagi ya. Nah. Langsung kabur aja. gue jujur aja gue nggak kepikiran tuh akan menghindari atau akan di bawah meja gitu. Kalau nggak kepikiran sama sekali sih. Kalau udah panik gitu. Oke. Ya, kita buka Alkitab kita dulu atau gimana nih? Gimana nih kok koreksi? Tadi nanya Koko Ivan cerita dia sibuk main HP. Gue lagi catetin kesaksiannya Ivan. Oh, oke. Kan Gue tahu bisa Bikin buku ya, inspire. sih? Dibikin buku. Enggak, gue bikin ini ya renungan singkat. Jadi bisa buat satu teduh. Oh iya, betul. Ayat Alkitabnya apa, Pak? Oke. Waduh, bener. Ambil dari Makin Kita kagama buka ya. Kolose 3:23 ya. Jadi ini ya. Tapi Reaksi udah mulai nggak gelisah dia kalau denger Alkitab gitu udah nggak seneng dia. iya. Mulai panas gue liat ya muka gue merah kan. panas terbakar gitu. Iya, tapi Osaka nomor gue sih itu fragile banget sih, karena di Lombok kalau tahu beritanya kan banyak juga yang meninggal ya. Walaupun mungkin kalau gue pertama datang mungkin cuma sebagian kota gitu yang terlihat baik-baik aja, sebagian kota hancur gitu. Tapi wah, ternyata lumayan juga loh. Gue cukup kaget juga pertama kali tuh merasakan gempa yang besar seperti itu. Aduh. Berarti Pusing ya kalau hostnya sibuk. nggak berarti ini ya. Atau ada lagi Pan dari lu Pan, itu doang. Sebetulnya satu lagi itu tuh deh. Kalau gue cerita terus lama-lama ini balapan kuda with Ivan hari ini ya. Satu lagi mungkin Kayaknya kok koreksi. Kuda. Nah, mungkin itu tujuan kok koreksi. Kan hari ini lu pakai rapi Pan, pakai kemeja. Kagak, ini arti gue preparation, giving the best. Wes, mantap. Oke deh, mulai minggu depan kita semua koko-koko pakai kemeja ya. Jika preference pribadi, kalau nggak mau pakai baju juga, kan lu mau keliling Jakarta telanjang, sebetulnya mau latihan dulu di podcast ini nggak apa-apa. Buset dah. Lanjut. Yang tadi gimana tapi bilang? Mau cerita lagi? Tapi ya, lagi ya, kalau tadi gara-gara ini sekali sedikit aja, nggak sedikit nih, mungkin. Maksudnya kalau teman inget ya, dulu SMA kan pernah tuh yang sama teman-teman SMA, gue itu ke Bali tuh. Nah, gue tahu nih. Nah, maksudnya gue jadi pas lagi siapin ini, gue inget kejadian ini gitu. Jadi berarti kalau dulu pas kita ke Bali, pas itu kita pernah main arum jeram ya. Kita main arum jeram udah dibilangin. Berarti kalau jangan goyang-goyangin perahunya, kalau jatuh gimana, udah dikasih tau lah, udah dikasih warning-warningnya. Memang anak muda ya. Pas lagi naik arum jeram kan, nggak ada ininya nih, nggak ada goyang-goyangnya nih, nggak ada apa-apa ya. Ya bercanda gitulah, betul. Dan akhirnya terbalik tuh beneran. Kita sih masih hahi pas jatuh, masih udah ikutin warning. Tapi kita pas lagi hahi baru sadar sampai kami hilang. Dan yang bikin horor adalah tiba-tiba helmnya muncul dong di arus. Oh, helmnya copot berarti ya? Kita dulu kan mikir, anjir mana nih orangnya nih? Tapi untung nggak lama, kan belakang kita tuh ada turis dari Jungko kan, ternyata teman kami sama dia. Dan kalau dengar dari guide yang menemani Jungko, ternyata dia nyangkut di pohon. Maksudnya nyangkut di pohon tuh ada arus, kan ada pohon tuh. Jadi kita ada arus, ada pohon. Nantinya ya? Gue nggak tahu dia. Pokoknya gue nangkep dia cuma batang pohon. Ternyata dia tuh kayak ini, ketahan. Jadi arus ke bawah, tapi ketahan gini. Kebayang nggak? Itu katanya, wah. Film gitu ya. Nah, katanya kalau nggak diselamatin bisa lewat juga tuh orang. Dia bilang, berarti gue wah gila ya. Kalau misalkan pergi bertujuh pulang berenam sih nggak ada happy-happynya tuh holiday tuh. Horor tuh jadi itu. Ya, kalau biasanya lu kalau sekarang pergi berdua pulang bertiga ya. Waduh. Ada satu lagi dari mana tuh? Itu apa tuh? Ikutin atau nambah? Aduh, Ya, kalau skip. Jangan pernah menantang maut ya, Pan. Iya. Ya, Jadi betul.
istilahnya ikutin aja semua protokol yang udah di apa ya, disarankan kalau kita lagi pergi, ya kan. Jangan mencoba untuk menantang maut lah ya. Tapi memang kita kadang-kadang suka kelewatan. Anak muda ya. Kelewatan. Jadi kalau belum terjadi, belum takut gitu, belum kaget. Belum kapok. Tapi kalau udah terjadi, udah dah mulai berpikir ya ke depannya gimana. Ya, betul. Rasa ngomong Lagi sama kan itu? boomer ya. Mohon maaf, Nabi. ini bukan interview, gue coba cerita. Ini bukan interview ya. Hari ini narasumber kita cukup ini ya, inspire banget ya. Cerita NDA-nya tuh banyak banget gitu rasanya. Bisa Iya. dibikin 5 episode gitu sendirian. Abis itu gue bikin buku aja deh, udahlah. Ya makanya tadi gue lagi Kesaksian hidup. catat ini, Van, apa yang sampai tapi Koko Verdi nggak senang. Ya udahlah, gue matiin HP gue akhirnya. Gak mungkin lo catet sih. Gue gondolin kepala gue sih. Hah? Gak mungkin. Gak mungkin. Tadi aja 5 menit sebelumnya baru nanya, bahkan belum 5 menit, bahkan udah pas udah mulai recording, topiknya apa ya? Bener-bener Koko Biodi nggak pernah siap dia. Tuh. Boleh lagi ya. Oke. Jadi, Van, Tapi dari itu coba- aja. Iya. Tapi Siapa gimana dia? yang lain? Kalian gimana? Ada Ya, makanya mungkin- si Jangan Koko Verdi lu yang nanya dong, cerita nih. koreksi dong yang nanya. Jangan lu, gimana Iya, sih? gue mau nanya Koko. Aduh. Gue mau nanya nih. Gue kelihatan kerja, Van. Nah, kalau dari Koko Verdi gimana Koko Verdi? Enggak, Punya gue pengalaman biasa aja, nggak pernah gue. Oke, lanjut Koko Biodi langsung. Masih sama deh. Enggak, gue biasa aja. Nggak ada juga Semuanya kita biasa. sih. Terima kasih buat Koko Cici semua. Udah langsung cut, selesai. Dari Koko Verdi gimana? Ada nggak? Kagak pernah Ah, orang. biasa aja lah, gue mah nggak ada. Kasar, mesti Ini disensor gue ini. ceritanya Sensor sama kita. mesti kayak Koko Ivan atau gimana nih? Mesti Jangan dong, runut kan gaya- dan kronologis atau gimana nih? Gayanya harus sama Gaya atau lu aja gimana nih? dong. Be yourself aja. Pokoknya senyaman lu, Lun. Oke, jadi Gila, pada serem saat- banget. Dah, Jokesnya ya, masih ngambek dipakai gua, loh. ngambek. Jokesnya masih aja dipakai loh. Aduh. Ayo, Koko Verdi, silakan Koko Verdi. Nah, jadi pada suatu hari di hari Senin atau sampai Jumat, di hari biasa pokoknya. Ini mungkin sekitar 3 atau ya nggak 3 lah, 5 atau 6 tahun lalu. Masih masih kuliah dong ya? Iya betul, Iya, pas 20 masuk tahun. kuliah. Jadi pada hari itu saya pergi ke kuliah saya. Kemudian Bisa lebih cepet nggak ngomongnya? Kan biar seru, biar Galak, dramatis. Gimana? Aman, tadi yang dengerin juga bosen. Galak loh. Bikin backsound. Dung, 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 Lebih cepet Jadi- dong. Aduh, intinya aja udah langsung. Jadi intinya gue itu kan pergi kuliah. Itu pas pulang kan waktu gue masih naik motor kan, jadi pas itu pulang naik motor lagi jalan naik motor jatuh. Nah pas gue jatuh itu gue jatuh kan biasa aja lah, kayak jatuh mah biasa lah, nggak berasa kayak gimana. Nah tapi begitu gue bangun tuh gue baru ngeliat ternyata di belakang gue tuh persis ada truk kontainer gede gitu, dan dia tuh berhenti pas di sebelum gue. Gue cuma ngebayangin, gila kalau saya dia nggak berhenti, gue mungkin nggak ada di sini sekarang. Gue nggak bisa cerita ini ke kalian. Dah gitu aja. Sedih lah. Tapi yang kayak gitu ya lu nih ya. Boleh Film ya? pas itu udah deg-degan nggak? Setelah sadar kayak gitu deg-degan nggak atau apa perasaan lu Fer? Deg-degan sebenarnya lebih ke kesel sih. Kesel. Karena gue tuh pas itu tuh Kenapa tabrak ya? gue tuh jatuh tuh karena enggak Bego banget pertanyaan seleksi bener loh. Gue kesel jadinya loh. Gue kesel sekarang nih. apa, gue tahu emang dia benci sama gue. Gue tahu sih lu benci sama gue, tapi jangan gitulah, jangan diumbar di depan kok cici semua dengan kita. Oh iya, udah. Udahan Nanti aja. ada sisi tersendiri sih Ya. di sini. Jadi waktu itu tuh gue tuh jatuh itu karena gue ngindarin mobil sebenarnya. Jadi mobilnya itu kayak ngerem kayak dari kanan tuh mau ke kiri, tapi dia iya kan gitu kan. Jadi gue banting setir supaya nggak nabrak gitu. Nah gue kesel sama mobil itu sebenarnya. Kesel sama mobilnya bukan pas itu. Jadi pas itu ya yang di pikiran gue tuh itu dulu. Nah udah gitu baru mulai mikir, oh iya ya gila, gue hampir udah meninggal gue. Kosannya Yang punya mobil turun nggak? Fer? enggak lah, kabur. Gue udah berkali-kali kayaknya kayak gitu, mobil gue nggak ada yang berhenti, kabur semua.
Bener-bener Kan sih. wajar kan Tapi lu di belakangnya kan, Lun? Lu kan di belakangnya ya? Mungkin dia nggak iya, lihat gue kali, Lun. belakang ya. Gue Mungkin nggak dia tahu nggak deh lihat ya. Tapi Ya. pada berhenti nggak ya, Lun? Pas tuh jatuh. Berhenti lah kan Ditolongin nggak? orangnya berhenti ya, ditolongin, bantuin kayak motornya diberdiriin terus pinggirin gitu. Tapi motornya nggak apa-apa ya? Luka-luka nggak habis itu. Nggak sih, gue nanya motor takutnya apa yang rusak gitu kan. Luka-luka tuh gue luka sih nggak luka, lukanya sebenarnya lebih ke gue Ke batin. Kesel gitu kan. Ini yang mau cerita gue atau lu nih? Gue udah nunggu sih kalimat itu tuh. Udah nunggu lagi. Ini gue balas nih, biasanya kan lu yang gituin gue kan, ini gue yang balas nih. Udah lu yang cerita deh gantian. Jahat. Lukanya mungkin gue nggak tahu sih ya, mungkin kayak agak nyeri-nyeri aja sih. Ini nggak luka, paling lecet dikit doang gitu. Untungnya sih nggak sampai parah. Gitu sih. Nah ya itu sih yang paling gue inget sampai sekarang sih, itu sih benar-benar, karena kalau yang lain tuh jatuh tapi kayak ya jatuh biasa gitu, kayak Aja ya. nggak ini. Kalau itu bener-bener hampir dikit lagi itu dekat banget sama kontainer. Untungnya dia bisa ngerem tepat waktu sih. Iya. Gitu. Ya, sekian cerita saya. Tapi kalau konten-konten gitu kan remnya kan butuh waktu kan, berarti bukan yang kita bisa. betul. Intinya nggak sempet gitu ya. Langsung nih gitu. Gue ingat banget tuh itu pas padahal besoknya tuh gue ada study tour, tapi gue malah kecelakaan dulu. Gue buka info, Tapi masih nggak apa-apa sih ini. Fer, gue buka infotainment gitu dong. Bapak Ferdi, apakah Ada firasat kejadian apa? itu? Nah, ada firasat sebelum kejadian itu terjadi? Tadi gue mau cerita dari awal, psikokoreksi bilang kelamaan, jadi ya udah gue skip aja. Enggak ada salah apa biasa aja. Iya. Gue kira Ivan mau ngajak ini nyanyikan pujian, kita mengucap syukur atas. Wah, hari ini benar-benar puji-pujian ya malam-malam. Harusnya gue bikin aja ya, ada ya biar seru ya, biar viral dikit gitu. Balapan kuda. Kemarin gue ada firasatnya. Jadi gue kemarin tuh lagi jalan, totok kaca pecah di sebelah gue nggak gue apa-apain. Ada kucing hitam lewat. Aku mimpi juga ada satu yang keras-keras ya lewat gitu kan. Hebat. Bagus. Tapi yang gue rasain juga sih gimana ya? Kayaknya emang orang, misalnya di situ kan orang ngeliat gue ketimpa musibah gitu, tapi orang-orang mau gitu ngebantuin, kayak mau bantuin gue lah gitu. Ya mas gue, yang orang-orang baik masih ada lah di dunia ini. Yang bantuin sama yang fotoin banyakan mana Lun? Dulu Nah, belum kali sih, zaman begitu gua. kali. Good. Dulu belum zaman begitu kali ya orang viral-viralin ya. Masa sih? Dulu mah nggak kayak gitu Kalau kali, sekarang masih dulu. Belum Dulu kan nggak kayak sekarang sekencang sih. itu sosial media. Belum separah sekarang. Kalau zaman sekarang kan di video dulu baru ditolongin. Kalau dulu tolongin dulu baru benar. Dulu ya biasa kayak gitu ya. Enggak, gue bagian videonya habis itu gue kabur. Enggak, lu videonya Ya, kita ketawain viral, baru ya. kabur. Enggak lagi dulu. lu jatuh lah. Oh, ketawanya belakangan ya, habis nonton belakangan udah pulang nonton videonya baru ketawa. Ya benar kayak gitu tuh. Ya itu cerita saya ke koreksi. Siap, mantap, bagus. Benar-benar malam interview nih hari ini. Mungkin Benar-benar kayak tersentuh hati gue dengan cerita Ulun. Untuk perkenal diri dulu abis ini nih. Kayak interview. Jadi udah dari Koko Ferdi udah itu aja. Nggak ada yang mau ceritain lagi kayak Koko Ivan. Nggak sih itu Cukup aja. satu. Karena menurut gue yang paling itu ya gitu. Berkesan itu ya? Menurut gue ya yang lain yang gue paling gitu sih. Kalau jatuh dari Yang motor ya ada beberapa kali, tapi yang paling itu ya itu sih yang paling berkesan buat gue. Jangan ada lagi Lun. Ya udah cukup lah. Wah jantung coy. Gak sehat makanya. jantung Gua kita juga. ya. Makanya kayak gue udah agak serem makanya. Cukup lah kali. Oke, ya, mantap. Kembalikan ke koreksi. Kesaksian yang luar biasa dari Koko Ferdi. Terima kasih. Kita lanjutkan ke saudara. saudara pakar psikologi kita, Koko Biondi. Koko Biondi, pernah ada kejadian yang serupa atau lain? Ada sih, kalau dilihatnya ternyata ada sih satu kejadian. Ya memang itu yang paling berkesan sih, karena mirip kayak Koko Ferdi, nyaris ketabrak ya, hampir ketabrak. Tapi ini kasusnya bukan di motor, lagi jalan.
nyebrang jalan. Wow. Kapan ya kejadiannya? Kayaknya udah lumayan lama deh ya. Kurang lebih ya sama lah 5-6 tahun yang lalu. Sebetulnya udah lumayan lama juga. Jadi biasa ya kalau tahu tuh di daerah mana? Angke, tahu kan? Yang apa namanya? Harvard sana tuh. Yang Harvard Oh, iya. Bagus ke sampai ya. ke Bagus Jalan sampai. Arwanas itu tuh. Iya itu. Biasa kan kalau kita kan itu kan spot nyebrang banget tuh ya. Gitu. Cuman ya di situ kan memang nggak ada zebra cross, nggak ada apapun itulah yang penanda jalan buat orang nyebrang gitu. Orang nyebrang ya nyebrang aja. Sementara di situ kan G-walking. jalannya ya bisa dibilang lumayan sibuk lah ya, sibuk rame gitu. Kalau lagi macet-macet gampang dong nyebrang, tapi kalau lagi rame ya rame gitu, rame dan susah lah gitu. Maksudnya agak menantang lah buat yang nggak bisa nyebrang tuh bisa. Gitu. Jadi kalau waktu itu kejadiannya malam sih, jam 7 jam 8-an lah, udah gelap gitu lah. Kalau nggak salah pulang Dari mana itu? Dari mana tuh? Kayaknya Masih ada kali jodoh ya 6 tahun lalu ya? Kan 2016. Masih. agak dong kali jodoh di mana? Enggak ada. Kayak di Masih. mana? Udah Jauh. di Kan reachable Kan dari Tugas Angke ke kali jodoh Iya. reachable loh. pakai angkot sekali nyampe. Iya. Nggak salah sih. Tapi kayaknya itu habis dari gereja deh. Wah, Kita Waduh. benar-benar kesaksian Nah, nih. ini. Nah, ini baru kesaksian Iya. nih. Iya. Jadi ada firasat apa? Antara mau pulang atau pas lagi mau pergi deh, lupa kejadiannya gitu kan. Jadi kan Sorry. memang kalau nggak salah waktu itu Kalau jam 8 masa baru mau jalan pergi apa udah gitu. pulang kali. Kalau jam 8 mau pulang kali. Soalnya Lupa, ini gereja yang lain Lupa, kali Pak. lu. Yang jelas itu Oh, gereja yang udah lain gelap. betul. Gelap. Iya lu gimana sih Van? Sorry. Gereja cuma Sorry. satu. Sorry. Kayak persekutuan malam kali, Van. Lu kayak nggak ngerti aja. Udah. Persekutuan malu apa? Pakai lampu disco. Iya. Lanjut, Bi. Sampai mana tadi? Sorry, Bi. Sampai jam Biar- 8 malam. biar Jadi kurang lebih mau biar klarifikasi dulu, sorry. Ini yang dekat jembatan masuk komplek itu Arwana maksud lo jalannya. Ya, iya. Nah, ini buat Depan teman-teman Harvard pendengar gitu yang kan. mungkin nggak tahu konteks tempatnya. Ini nih jalan raya yang panjang nih. Itu tuh untuk ada dua arah dan untuk 2 mobil masing-masing arah nih. Jadi kalau bayangin tuh bisa orang kendala tuh bisa kenceng banget kalau sepi. Gara-gara dia habis laut lampu merah sama habis turunan dari flyover. Makanya sebetulnya kalau lagi sepi tuh justru bahaya banget nyebrangnya tuh. Oke, Wi, terus Wi. Ya, silakan. kadang ada yang ngincar lampu hijau juga tuh jadi ngepush Terus gimana, Bi? apa ya. Ya kurang lebih kejadiannya sih begitu. Dan biasa ya mau nyebrang waktu itu kasusnya ya memang jalanan lagi rame, biasa ya motor, mobil begitu. Dan jujur gue tuh bukan tipe orang yang gampang apa namanya terbiasa nyebrang jalan gitu lah. Kan ada beberapa orang kan yang kalau mau nyebrang aja jalan. Kalau gue tuh nyebrang agak lama gitu, tunggu benar-benar safe. Cuman pada saat malam itu tuh emang rame dan gue agak mau nyebrang tuh ragu-ragu gitu kan. Jadi kalau kita dari trotoar tuh kan kan di tengah jalan tuh kayak ada skarator gitu loh, yang skarator jalan. Ya. Bayang ya, yang biasa di tengah-tengah jalan itu. Kan gue mau pertama mau ke sana dulu dong, gue mau nyebrang, terus berdiri di sana. Nah pas yang pertama itu tuh, jadi kayak jalan emang agak rame. Cuman pas kalau nggak salah pas di turunan pas turunan itu ada mobil gitu loh. Dia cepet gitu kan, tapi gue mau nyebrang tuh ragu-ragu gitu. Ragu-ragu kenapa? Karena kayak bener gak ya? Soalnya masih agak jauh tapi cepet gitu loh. Kadang kan ya perhitungan tipis kayak gitu tuh dan kayak nyebrang gak ya? Gue salah gue adalah ya nyebrang tuh jangan ragu-ragu kalau mau nyebrang ya nyebrang gitu loh. Jangan ragu gitu, jangan berhenti tengah jalan. Kalau mau nyebrang ya sok jalan gitu. Orang kan jadi ragu gitu. Dan itu gue ngerti ketika udah sering bawa mobil gitu. Ya kalau mau nyebrang gitu loh. Jangan ragu-ragu, jangan berhenti tengah jalan. Salah gue adalah waktu itu gue ragu. Gitu. Mungkin orang yang bawa mobilnya itu yang lumayan cepat, dia juga ngeliat gue ragu gitu kan. Sementara gue bimbang gitu kan. Ya udah gue maju, tapi posisinya mobil itu masih cepat gitu loh. Somehow gitu. Gue lupa persis kejadiannya gimana. Ya gue berhasil nyebrang sampai di tengah-tengah gitu. Tapi mobil tuh kayak pelan, bukan pelan ya cepet, terus kayak agak semi nyekit gitu loh. Tapi gue jalannya nyawasan aja santai gitu. Maksudnya ngerem mendadak ya? Maksudnya ngerem mendadak kah? Agak ngerem mendadak, tapi bukan ngit gitu loh, tapi kayak dari cepet pelan gitu loh. Tapi bukan berhenti mendadak gitu. Okay. Mana ya? Gue juga agak lupa sih kejadiannya gitu.
Nah, apa namanya, ya singkat cerita, ya pokoknya puji Tuhannya gue berhasil sampai lah di tengah-tengah itu, di separatak itu. Cuman si orang ini, dia kesel gitu loh, dia buka jendela gitu. Dia buka jendela teriak, iya, gitu, bisa nyebrang nggak lu? Gitu, terus jalan lagi gitu. Ya udahlah, ya gue dalam tadi mikir, ya udah sih gitu kan. Wah, Masih harusnya lu bukannya harusnya lu deketan, bukan apa gitu. harusnya waktu itu tuh lu balik, lu panggil ke koreksi. Wah, Oh iya, Gila, berani-beraninya dia gituin Langsung, pakar psikologi. lu bisa Jadi nyetir turun nggak, tangan lu? langsung. kamu nggak tahu ini kupasan siapa? Lu nggak panggil gua sih dulu, Bi. Kalau panggil gua kan gua bantuin tuh. Bantuin apa? Bantuin kokonya buat marahin lu. Bantuin. Si Biondi Bantu, ya. ya. Nyebrang kan lu. Wah, iya, aduh. Si Biondi ragu-ragu Dia nyebrang. emang nggak bisa dia gitu. Mungkin lagi galau kali ya. Bisa Mungkin nyebrang, waktu itu sini lagi gua senggangin, ada gitu. problema cinta. Dia jadi kayak kurang fokus jalannya. Pandangannya kosong. Bi. Oh, yes. Tadi makanya masih dihitungin dulu jaraknya berapa, Nah, berapa. betul. Jadi lu bisa tahu Iya, waktunya berapa. Lupa Benar. rumusnya ya? Velocity. Jaya lah. Cuma siapa tuh? Jarak Pas dibagi kejadian kecepatan. itu dulu gak sempat mikir. Kacau. Terus perasaan lu gimana, Bi? Pas Ya melewati gitu itu? lah kurang lebih. Jadi ya saat itu ya gue ngerasa ya gue fine aja gitu. Orang nggak kena gitu, dan gue ngerasa gue masih on time gitu loh. Masih gimana kata, gue ngerasa gue yang nyebrang tuh masih bukan tipe yang nyelonong atau gimana gitu ya. Masih yang kayak stop terus jalan bentar gitu loh, bukan kayak berhenti di jalan lama bingung terus jalan gitu loh. Kayak bukan kayak orang bingung gitu loh, kayak biasa aja. Cuman ini kenapa dia sewot banget gitu. Cuman ya itu jadi pengalaman sendiri juga gitu ya, bahwa mungkin memang ya mungkin kalau sudut pandang pengemudi ya mungkin nyebrangnya ragu-ragu gitu ya, agak imbang atau gimana, bikin orang jadi serba salah, gue ngegas apa enggak gitu ya. Kalau seandainya gue, atau mungkin dia sendiri lagi ada trouble mungkin ya, juga sisi psikologinya mungkin lagi ada trouble gitu ya pas lagi nyetir gitu kan, entah gimana. Tapi kalau sudut pandangnya kita sebagai Gak apa-apa. driver, memang berbahaya banget sih. Tadi kan kita dicerita bahwa itu ada flyover turunan kan. Betul. Pasti refleks kita kalau seperti itu pasti cepet bawanya. Terus tiba-tiba ada orang gitu kan. Kalau ngerem gitu, iya, kalau melambat gitu juga sebenarnya agak sulit juga tuh. Betul ya. Tapi tadi kondisinya masih sama ragu kan. Kalau gue jadi gue udah klason panjang kali. Biar ini harusnya sih ya nggak tahu sih, harusnya sih ya. Iya. Cuman ya udah kejadian seperti itu, ya udah dia kan omel, bukan jendela langsung jalan gitu. Gue sih yang di tengah jalan ya udah biasa aja orang gue mau nyebrang gitu. Cuman ya gue rasa sih itu momen yang pas hampir ketabrak sih ya. Kalau ya gue maaf kata, gue nggak tahu ya, entah gue nggak terlalu merhatiin apakah orang itu misalkan lagi media HP atau gimana gitu pas lagi nyetir gitu kan. Kalau seandainya dia nggak ngeh atau gimana ya bisa aja kena gitu kan, mungkin jadi seperti itu. Kali jangan diulangi lagi ya, Bi ya. Kasih koreksi, Nggak benar kayak gitu. jangannya sangat berfaedah. harusnya pas Oke, ada lagi nggak, Bi? pas dia teriak, harusnya juga teriak gitu dong, Bi. Iya maaf gitu. Gue pernah loh kayak gitu. Gue baru inget. Posisinya tuh persis di tempatnya Biondi. Tapi ini gue udah jalan masuk gangnya. Tapi ini pas gue masih SMP sih. Oh. Jadi Apa lu ngajak Biondi waktu itu nyebrang bareng, Kun? kagak. Biondi Maksudnya ngajak sombong bareng dia. biar nggak kena tabrak juga lu. Enggak, ini pas gue masih SMP, gue inget banget pas gue masih SMP. Jadi gue lagi jalan biasa tuh, di belakang gue ada motor kan. Dia kayak nggak seneng gitu gue jalan di depan dia. Dia klakson. Benci banget ya malu ya. Iya, terus gue klaksonin kan, terus dia udah dia lewat dong, gue katain goblok lu gitu. Itu posisinya Editor sensor lagi, hari ini kayak banyak kata kotor nih. posisinya ini masih SMP coy, ini masih SMP. Terus nih orang tuh kayak abang-abang gitu lah, abang-abang mas-mas gitu. Gue jalan, waktu itu gue bareng sama si Kolai. Gue lagi jalan pulang. Teman kita ya, Nicholas. Ya, sama teman gue. Terus gue udah jalan di depan, di belakang dikepak kepala gue sama dia. Terus dikepak plak gitu. Untung nggak disempet ya. Iya. Ya. Kacau juga, lu mulutnya jago Tapi juga. ya itu gue. Biasanya tuh gue nggak tahu sih, gue kayak kesel aja gitu, kayak ini orang apa sih gitu. Tapi masalahnya gue juga bingung sih, kayak
Maksudnya gue masih SMP kali ya, kayak masih bego mungkin. Emosional nggak bisa dikontrol. Nanti kita bisa samperin ya Lun ya, kita bahas dendam ya. Usah. Ya, kalau itu boleh. Ntar kita cari ya. Kita Catat nggak? track Kalau ya. Mana nih orang. Terus dari kalau udah ketemu, gue minta maaf gue udah ngatain lu goblok. Waduh. Kan ntar saya gak maafkan. Masa balas dendam, gue mah orangnya baik. Jangan kayak gitu dong otaknya Ivan. Lu. Coba. Udah, dari Bion lagi. Nih dia nanya doang, tapi dia sini nggak cerita ya. Ngeselin banget emang. Nah, itu Lu yang nanya, nanti kayak Koko Ferdi, lu cerita dan dia bilang sama. Adanya belum gue cerita Nggak ada. panjang. Enggak. Cukup. Kan Gua waktu udah lu 1 jam, khusus buat lu 1 jam. Iya, siap. Jam doang, mana cukup. Jadi kalau gue mungkin nggak pernah ya begitu ya. Misalnya yang hampir mati sih gue nggak pernah. Tapi gue ngeliat orang hampir mati pernah gitu maksudnya. Jadi gue Orang hampir mati gimana tuh? Jadi kan gue dulu pas zaman kuliah gitu kan, pulang pergi ya, lagi anak pulang ke Cilegon kan. Jadi gue naik bus umum, bus kota gitu. Jadi sampai itu kan tahu ya kalau di bus itu kan suka berhenti sembarangan ya di tol ya, buat ngambil penumpang ya. Jadi satu titik poin dia tuh kayak ada calo penumpang gitu di pinggiran tol. Jadi kan mereka mungkin di daerah itu nggak ada terminal, jadi mereka langsung di tol, di pinggir tol gitu. Nah, ada satu kejadian di mana mereka si supir bus itu berhenti dan ambil penumpang. Nah, terus si connect atau konektornya itu kan biasalah ada uang tip ke si calo itu kan. Bayar kayak pelicinnya. Nah, mungkin kayaknya bayarnya kurang tuh. Bayarnya kurang, terus kan gue duduknya bagian tengah tuh, di bagian tengah bus. Kedengeran suara teriak-teriak, berantem jadi intinya berantem. Uangnya si konektor kan biasa kalau konektor bus pasti megang di tangan ya, digenggam gitu ya. Mungkin karena bayar kurang ke si calo, jadi direbut tuh uangnya, akhirnya berantem. Nah si supirnya turun dari bus, berantem tuh, yang menang sih si calo itu sih istilahnya. 1 lawan 2 menang 1. Hebat. Aku nggak tahu cuma saya itu udah berapa orang, tapi sampai supir itu benjol palanya benjol, tuh tau nggak? Supirnya belum naik tuh, masih di bawah kayaknya, masih berantem kan. Nah terus si connect itu kan kalau bus itu ada 2 pintu ya, sisi paling depan sama sisi paling belakang. Nah si konektor itu lari ke belakang, terus tau nggak? Dia kan itu penuh ya keadaannya ya. Kalau biasa bus kan tengah-tengah tuh banyak orang ya, jadi lorongnya itu udah diisi penumpang full dari ujung dalam sampai ujung depan kan. Si konektornya itu manjat dari kursi penumpang, tau nggak lu? Kayak monyet gitu, sorry ya, monyet gitu. Kenapa manjat? Kan dia mau mau apa? Itu biar lebih aman. Kabur maksudnya dia. Hah? Dia maksudnya melarikan diri gitu. Biar mobilnya mungkin nggak diapa-apain lagi ya. Takutnya si calonnya masuk atau gimana kan. Soalnya masih berantem tuh setahu gua waktu itu supirnya. Sampai akhirnya udah dipindahin, supirnya baru masuk lagi ke mobil, palanya udah benjol gede gitu. Segede bapak enggak? Itu sih gede sih, gue sih lihat yang dari gue ngintip-ngintip gitu kayak gede gitu sih. Sampai uangnya habis. Terus kalau gue sih sebenarnya nggak kena efeknya ya, cuman maksudnya kayak suasananya tuh langsung mencekam aja gitu. Lu nggak bilang saya aja setir Pak? Gila, mana ada gue mana bisa nyetir. Kalau enggak Reksi ikutan turun bantu supirnya. Lu macam-macam sama supir biar gua. Gue jujur nggak pernah ya. Gue mau pulang. Nah, cuman kalau ngeliat orang hampir mati sih itu yang gue bilang. Mungkin karena emang dia maksudnya lu liatnya kayak sekarat gitu sih atau gimana lu bisa bilang dia mau hampir mati? Ya lihat benjol segitu gede lu, kalau misalnya nggak diselamatin mungkin berantem bisa mati kali. Kita nggak tahu. Tapi dia masih bisa nyetir sampai Cilegon. Masih bisa akhirnya. Weh. Hebat juga tuh. Masih. Mereka healing dulu. Minum potion dulu ya. Palanya gede gitu benjolnya. Lu kan masa nggak pusing, lu dipukul pala ya bisa pusing tadi kan. Iya, tapi ya menurut gue ya itu justru lu yang hampir mati. Lu dipikirin sama orang kayak gitu, lu sebenarnya yang hampir mati tau. Lu percaya aja gitu. Kalau dia aduh palanya pusing, belok aduh. Nah. Lewat lah. Jadi lu sih itu, lu yang hampir mati. Lu disetirin sama orang yang nyetirnya udah nggak bener, udah kayak gitu palanya. Lu mau lagi setirin sama kayak gitu. Kan udah bayar. Lu sih yang harus bersyukur. Udah bayar. Udah bayar. Kalau nggak gue rugi. Dia sih paling kode gue itu doang sih.
Gila, gue Ada seneng lu. firasat apa, Pak? Gue seneng lu, Rexi mau cerita lu. Gila ini harus kita rayakan nih. Rexi akhirnya cerita. Jadi ada firasatnya nggak sih? Pengen dulu siapa tahu ada nih. Kalau Oh iya, ada, bener. Ada nih, jelasnya. Waktu Tidurnya itu nggak di- nyenyak. Gara-gara chat dari dia telat kan waktu itu kan. Ya, kali banget chatnya sih. Jadi begitu. Jadi intinya kalau chat lu nggak dibahas sama si doi, berarti ada masalah hidup lu besok. Gitu aja. Loh, berarti gitu aja. Kesimpulannya Gak jelas. kalau nggak punya doi gimana? Gak ada masalah. Ya nggak ada masalah berarti. Hebat. Ini jangan punya doi intinya. Hati-hati mulut Anda. apa ini? Hati-hati. Geter Tapi denger nih. aja. Udah, halo. Duh, cici-cici Minta maaf di dulu, sana. dulu. Minta maaf dulu. Minta maaf dulu sih. Nanti timbuk Buat kue Ivan. lu. Maafnya sama Cici, sama Cicinya jangan sama Papa Ivan. Iya. Bilang maaf ya Cici. Titik. Aku masih mau kok punya masalah. Maksudnya punya pacar gitu. Ya. Masa cewek sama dengan masalah kurang ajar marah-marah mah Chris ya. Gila lagi patah telur. Udah mulai ini nih, udah mulai ngaco nih, kayak pala lu benjol juga ya. Kayaknya benjol pala lu deh, Van. Oke. Thank you sih. Nah, udah gue sih udah itu doang. Kurang lebih itu. Jadi intinya mungkin kita nggak pernah bisa menduga ya kapan yang namanya istilahnya apa ya, maut lah ya, mati ya, maut itu kapan datangnya. Jadi ya selagi masih diberikan kesempatan untuk hidup di dunia, lakukan aja yang terbaik, betul nggak? Contohnya ngapain tuh? Contohnya. Biondi ada pujiannya Biondi, ada pujiannya. Ayo main di F ya. Ayo. Hidup Ya, ini kita buktikan sama-sama. adalah kesempatan. Oke, silakan sih Mas. Silakan sih. Intinya selalu berbuat yang terbaik aja dalam hidupku. Jadi gimana ya? Kadang mungkin kita udah berhati-hati nih. Kita udah berhati-hati tapi orang lain nggak hati-hati. Kita bisa bawa mobil udah apa ya? Udah pada jalurnya, tapi ada kadang orang yang kurang disiplin. Jadi yang menyebabkan mungkin bisa efek ke orang lain juga. Gitu sih. Mungkin dia lagi nyetir, kepalanya lagi benjol gitu ya. Waduh. Nah, bisa. Tapi Misalnya. tapi ya ini sedikit aja nih di TikTok nih. Gara-gara semua memang gara-gara TikTok nih emang. Wah, akhirnya kita tahu. Kan emang tiktokers nih dia nih. TikTokers Sekarang sejati. gara-gara gue urusin media sosial baru jadi cari-cari tren, tapi akhir-akhir ini ada konten tren TikTok yang menurut gue menggambarkan juga tentang hidup itu se-fragile itu. Jadi TikToknya sesimpel misalnya di foto apalah ya randomly things, itu ada teksnya misalkan papa beli rokok dulu ya. Terus nanti next fotonya cuma teks padahal katanya cuma beli rokok, tetapi terus next fotonya apa coba? Kalau nggak kuburan, abu face apa? Abu orang meninggal. Ngerti nggak sih? Jadi kayak orang ngejokes katanya cuma beli rokok kok sampai meninggal gitu. Jadi ternyata banyak banget gitu. Jadi teks gue nggak tahu itu beneran bohongan ya terserah mereka lah ya. Tapi dari teks-teks mereka hal-hal simple cuma belanja di warung, cuma batuk-batuk. Kenapa? Maksudnya apa nih gitu? Wah, jadi ada tren. Misalkan nih papanya cuma nak papa ke warung bentar ya kan? Ternyata bapaknya kecelakaan lah atau apa, pokoknya meninggal intinya. Oh, Jadi mereka tuh bikin kata-kata atau pesan terakhir dia yang dia nggak nyangka dulu bapaknya bakal meninggal, tahu-taunya atau siapa meninggal, tahu-tahu meninggal gitu. Gue bilang, wah, gue jadi inget aja gara-gara tadi kita ngomongin tentang simple itu yang meninggal orang ya. Tapi emang kalau ngomongin kematian emang ya gimana sih, gue juga sampai sekarang kalau saya ngomongin kayak gitu gue merasa Serem-serem ya? agak ya kayak nggak nyaman aja gitu, kayak merasa jadi kepikiran tuh kayak sedih gitu. jangan Sedih. kalau Ferdi, aduh, saya sedih kalau Ferdi. Emang dia orang Ferdi, jangan diharapin lagi. Ya oke, silahkan balik ke koreksi. Apa? Udah kan kita cerita. Udah selesai, udah siap-siap. Jadi intinya ini apa ya? Ya nih gue yang edit. Kalian keterlaluan. Apa intinya sih? Apa ayo? Apa intinya? Ayo apa yuk? Namanya hidup kita nggak ada yang tahu lah ya. Kita nggak ada yang tahu besok seperti apa, hari ini akan seperti apa. Jadi lakukan aja yang terbaik selama kita masih diberikan kesempatan hidup di dunia ini. Selalu bersyukur terhadap terhadap apapun yang lu peroleh. Ya udah. Pokoknya Amin.
jalani hidup ini dengan Iya. kegembiraan. Wah, ini kayak kita lebih ini ya, lebih rohani banget ya. Bukan Jadi sih, hidup lu ini dengan dikit lagi ngebis itu bisa langsung nyambung ke pujian sih. Ah, Gitu sih. betul. Dikit lagi. Betul. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian itu udah pas tuh, dikit lagi. Betul. Cocok kayak gue jadi itu ya. Gak WL. pernah nih gue. Iya, cocok. Kamu mesti nonton ini. Waduh. Jadi pokoknya kita harus punya pikiran yang positif juga, biar kita juga pasti bawaannya apa ya. Biasanya kalau menurut gue ya, gue sih punya kepercayaan kalau misalnya kita setiap hari misalnya bangun dengan orang yang positif, kita selalu apa ya, kayak pokoknya kalau setiap hari menjalani hari lu dengan tanpa ada bad mood atau apapun itu, gue yakin hari-hari lu pasti biasanya akan baik sih. Gue pikir bakal biasa aja. Hah? Pikir hari bakal biasa aja. Bangun terus udah bangun dalam keadaan yang kayak emosi kesel gitu, malah kayak bawaannya Biasa aja. ada aja sih. Oh enggak. Masalah sih. Wow. Biasa aja Oke. mulu lu ya. Enggak bercanda sih. Begitu sih kalau dari gua. Kalau dari koko lain, apakah ada yang ingin ditambahkan? Idem. Nggak ada. Idem. Iya, Gantian. biasa aja. Sama. Oke. Kreativitasnya nih orang-orang. Nah, dari sisi psikologi gimana, Bi? Soal Masih aja. Udah kelamaan. Udah mentok, udah cukup, durasi udah penuh. Udah. Nah, berarti karena semuanya nggak ada kreativitasnya, kita anggap semua sama ya. Pengen marah gue ngomong gitu. Jadi, sekian untuk podcast kali ini. Buat para kokoci semua, mungkin ini bisa menghibur lah, walaupun banyak yang harus disensor nanti sama editor kita ya. Dulu kan Tadi ngomong kan apa? editor. Bukan Ivan. Kalau gitu, sampai jumpa di episode selanjutnya. Weh. Keluar dong.